Buat kalian YouTuber pemula yang mau bikin konten unboxing atau konten masak atau konten menggambar gitu, pastikan kalian butuh banget kamera dari atas seperti ini ya. Buat menunjukkan barangnya gini, lalalalalala, ye. Tapi kalau setupnya seperti ini, biasanya untuk ngepasin ini ya, mau nunjuk kemana gitu, kita harus dongak-dongak ke atas gini buat lihat kameranya, apakah settingannya bener, apakah fokusnya bener, dan lain-lain. Itu ribet banget kan? Dan ini kalau lama-lama kayak gini terus, ini bisa sengkleh ini guys. Jadi di video kali ini aku mau nge-share ke kalian sebuah alat kecil ini yang bisa meringankan ini kalian, biar nggak dangak gini terus. Ini adalah sebuah field monitor. Sebenarnya monitor kayak ini tuh dipakai untuk bikin film atau produksi-produksi yang skalanya gede gitu ya. Karena ini tuh dia punya layar yang sangat tajam sekali. Dan dia juga ada, bentar, ininya nih, ada topinya seperti ini. Jadi ketika kalian bikin video di luar itu nggak bakalan silau. Kalian tetap bisa mempreview gambarnya dengan jelas. Kalau cuman dari kamera kayak gini aja kan biasanya silau ya, dan terrefleksi ketika kena sinar matahari. Nah, monitor ini tuh biasanya dipakai untuk itu. Cuman aku kan bukan filmmaker ya, belum gitulah. Nanti rencananya pengen ke arah sana. Cuman untuk sekarang kan aku YouTuber aja nih. Jadi aku pakai monitor seperti ini tuh kepake banget buat konten-konten unboxing seperti ini. Kalau yang buat kamera depan kayak gini kan kameraku udah flip screen nih. Jadi aku bisa tinggal ngelirik ke atas aja, aku udah bisa lihat settingannya. Aku udah bisa lihat fokusnya segala macem. Nah, tapi kalau kamera yang atas kan aku harus gini banget. Nah, dengan monitor ini, aku tinggal ngelirik aja gini nih. Ini aku taruh di sini biar nggak in frame di sana dan nggak in frame di sini ya. Ini udah in frame dari kamera atas. Udah deh, tempat kerjanya bersih banget. Dan aku tinggal ngelirik ke bawah aja dikit untuk bisa mempreview ini barangnya kayak gini. Jadi nggak perlu lagi yang nengok-nengok ke atas seperti ini, ribet. Nah, aku bakalan tunjukin ke kalian gimana caranya. Sekalian aku mereview monitor ini. Ini adalah monitor dari Deskview. Ini adalah Deskview R5. Buat kalian yang mau beli monitor ini, nanti aku taruh link di description box. Kalian bisa beli pakai link itu. Sebelum kita lanjutin videonya, ada baiknya kita intro dulu. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini nih. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Mungkin sebelum kita bahas terlalu jauh, kita sebaiknya unboxing dulu ya dari Deskview R5 ini. Deskview Laikul Fahri. Ini kita di sini dapat beberapa bungkusan kayaknya nih, nggak satu box doang. Nggak tahu isinya apa lagi. Yang pertama di sini aku dapat F55T, apa nih? Charger. Oh, charger. Ini charger baterai NPF. Oh, dikasih baterai NPF-nya sekalian. Mantap. Nggak tahu kalau di paket penjualan aslinya dapat baterai NPF dan chargernya atau enggak. Tapi ini kan aku dikirimin produk sampel, jadi entah nanti kalian dapat atau enggak. Ini di sini dikasih baterai NPF dari Moman langsung. Mungkin sih satu set mungkin. Ini yang kecil ya, ini yang paling kecil. NPF berapa aku lupa. NPF 330, 550, 570. Ini kapasitasnya 2200 mAh. Ini adalah Deskview R5. R5 itu 5-nya menunjukkan ukuran layarnya ya, yaitu 5 inci. Ada juga yang varian 7 inci dan beberapa varian lain mungkin aku nggak hafal. Di sini fitur-fitur unggulannya dia udah touchscreen ya, bisa disentuh-sentuh layarnya. Kemudian dia juga udah punya output HDMI 4K. Jadi kalian bisa konekin ke monitor 4K. Di sini dia juga udah bisa pasang LUT dan udah support HDR juga. Jadi buat monitoring tuh pasti enak banget nih. Kemudian kalau kita lihat di belakangnya, di sini ada spesifikasi teknisnya. Yuk langsung aja kita buka dan lihat apa aja yang ada di dalam boxnya ya. Yang pertama di sini kita dapat user guide ya. Ini petunjuk penggunaan. Buat yang belum ngerti bisa lihat ini. Walaupun penggunaan monitor ini sebenarnya gampang banget sih. Tapi ini kan ada SD card juga, kita bisa masukin LUT juga. Jadi mungkin penting untuk baca-baca buku petunjuk penggunaan yang ini. Kemudian di sini ada unitnya. Ini ukuran 5 inch. Kita bahas setelah ini ya. Kita lanjutin dulu. Di sini ada
ini hood roof, sunroof, apa nih namanya, untuk melindungi monitornya supaya ketika diterik matahari itu masih tetap kelihatan ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini kita dapat beberapa aksesoris. Yang pertama ini adalah hot shoe dan berikut kunci L-nya. Ini keterangannya di sini vlogger, keren nih. Emang dibikin untuk vlogger gitu kali ya. Di sini aku suka hot shoe-nya tuh tipis, nggak terlalu tinggi banget. Biasanya tuh tinggi banget. Ini untuk setinggi ini dan kayaknya sih bisa di tilting gini dan bisa di rotate. Jadi untuk ngevlog tuh enak nih. Buat yang memang mau ngevlog bisa pakai ini nih. Karena di sininya pun ditulis vlogger gitu. Kemudian ini kita bisa kencengin kendorin ya. Kalau mau dikencengin kendorin pakai kunci L yang udah dikasih. Lanjut di sini kita dapat kabel DC tuh di tab ya. Ini di tab kalau kalian mau konekin ke baterai V-mount gitu, baterai yang gede-gede di cinema gitu, bisa pakai kabel ini udah dikasih. Kemudian di sini dapat kabel HDMI to micro HDMI. HDMI to micro HDMI yang kabelnya tuh pendek, tapi menurutku ini masih kepanjangan deh. Ini harusnya lebih pendek lagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Kemudian di sini kita dapat kabel HDMI to mini HDMI. Nggak dapat HDMI to HDMI ya. Karena emang pangsa pasar dari monitor ini tuh buat konsumen aja ya. Kamera-kamera konsumen kan nggak ada yang full size HDMI ya, hampir nggak ada. Jadi ini bagus banget dikasih dua opsi HDMI. Kemudian di sini ada cloud. Ini untuk ngulap-ulap, ngusap-usap ya guys. Ini untuk ngusap-ngusap, ngelap-ngelap monitornya. Di sini ada lagi nih, ini nih. Ini untuk housing toppingnya. Untuk housing toppingnya seperti ini. Kita dimasukin aja seperti ini, nanti tinggal dimasukin seperti ini ya. Jadi ketika kita syuting di terik matahari itu tetap kelihatan jelas. Sekarang mari kita bahas monitornya. Yang pertama kita kletek dulu ya. Nah, sensasi ngeleteknya tuh Ini setelah dikletek semakin kelihatan reflektifnya ya. Kalian bisa lihat kamera atasku tuh ya. Nggak tahu kalau udah dinyalain harusnya nggak gini sih. Ini di bagian depannya ada layar seluas 5,5 inci. Kemudian di bagian atasnya sini, ini ada tombol power. Terus di samping kirinya, di samping kiri ya, berarti di samping kirinya di sini ada thread quarter inch dan ini ada skrup, nggak tahu buat apa. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada SD card, kita udah dikasih SD card juga. Ini SD cardnya 128 MB aja. Ini ukurannya kecil banget ya, bukan giga ya. 128 MB ini gunanya buat apa? Gunanya cukup untuk nyimpen load atau settingan-settingan. Jadi emang nggak perlu yang gede-gede sih. Dan udah dikasih ini good banget. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Kemudian di bagian bawahnya sini ada thread 1/4 inch lagi. Jadi di sini kita ada dua opsi, mau taruh di sini atau di sini. Mungkin kalau pas di sini bisa jadi mode portrait kali ya. Nggak tahu juga. Nanti kita coba tes aja. Kemudian di sini ada lubang jack untuk ke headset untuk monitoring. Terus di sampingnya ada 8 volt DC output untuk mengkoneksikan lagi ke kamera atau ke alat-alat yang lain. Jadi kan di sini kita pasang baterai dan dari baterai ini tuh kita bisa ambil listriknya juga untuk nyalain ke alat lain. Terus di samping sini ada HDMI in, HDMI out, dan DC in. Kalau kalian nggak mau pakai baterai yang kayak gini, kalian bisa colokin langsung ke di tab gini. Ini colokin ke baterai V-mount ya di tab. Atau kalian juga bisa langsung colokin dari adaptor. Kalau emang syutingnya di studio kan tinggal dicolokin ke adaptor aja, jadi nggak perlu ngecas-ngecas baterai terus. Yuk langsung aja kita cobain monitornya. Nih nggak tahu udah ada isinya atau belum. Kita masukin aja ke sini. Nyalain tombol powernya di atas ya. Nah ini masih ada baterainya. Nah di sini aku bakalan demoin pakai kamera Sony A6400 ku ya. Ini aku udah ada L bracketnya dan ada ini juga hot shoe yang untuk ke samping. Jadi mungkin aku bakalan taruh di sini aja. Yang pertama di sini kita pasang hot shoe-nya dulu ke bawah sini. Nih kita putar di sininya. Kemudian kita pasang ininya ke belakang dulu ya. Nanti kita bisa putar-putar kayaknya sini. Ini setelah kita pasang, tinggal kita kencengin aja sininya. Kalau misalnya kalian ini terlalu kendor gini, jatuh-jatuh sendiri, bisa kalian kencengin di sini ya, di bagian kunci L-nya ini. Ini bakalan kencang nih. Kemudian kalian ambil kabel HDMI-nya dan colokin micro HDMI ke kameranya, sesuaikan dengan kameranya ya. Di sini kameraku pakai micro HDMI. Kemudian ini langsung masuk ke sini aja dan dirapiin seperti ini. HDMI in. Nah, ini sekarang udah terhubung. Ini kita bisa
zoom out nih. Layarnya ini tuh udah touchscreen, jadi kalau kita mau ngezoom tinggal di pin saja gini kayak di HP. Terus kalau mau pakai manual fokus, ini jadi enak banget. Tuh, jadi jelas banget kan? Daripada pakai layar yang ini kan ini lebih gede ya. Karena di kameraku Sony A6400 itu belum ada fitur touchscreen di menunya ya. Kita nggak bisa pinch to zoom gini. Kalau di sini bisa. Nah, setupnya sekarang seperti ini nih. Dari kamera atas ini aku tarik kabel HDMI. Ini ya, sampai ke sini, colok ke sini, colok ke HDMI in. Di sini aku pakai baterai NPF untuk memudahkan demonstrasi ini aja. Nanti kalau untuk sehari-hari dan lebih sering dipakai di studio, aku bakalan pakai adaptor seperti ini aja. Jadi kita tinggal colokin ke sini, ini colokin ke listrik langsung gitu. Nah, kalau kalian mau pakainya outdoor, aku saranin pakai baterai NPF seperti ini aja. Dan ini bisa jalan tanpa dicolokin ke listrik gitu. Nah, sekarang aku bakalan bahas lebih detail fitur-fitur dari monitor ini ya. Jadi di sini nggak ada banyak tombol untuk nyeting-nyeting monitornya tuh, kita cukup pakai layar sentuhnya aja. Di bagian sini kirinya ya, ini aku flip layarnya, jadi ini sebelahnya, ini sebenarnya sebelah kiri ya. Di bagian kiri di sini untuk ngatur intensitas cahayanya. Kalau kalian syuting di luar, outdoor, panas-panasan, terik matahari, kalian mungkin perlu ini maksimalin sampai mentok. Tapi kalau syutingnya di indoor gitu mungkin bisa diredupin sampai ya disesuaikan aja gitu. Kemudian di samping kirinya ini juga tinggal di gini aja, naik turun aja seperti ini. Ini untuk ngatur volume headset atau volume audio monitoring yang bisa kalian colokin ke sini nih. Jadi kalian bisa nyolokin headset ke sini. Jadi walaupun kamera kalian belum ada lubang headsetnya, kalian bisa colokin headset ke sini dan mendengarkan suara yang sedang direkam kameranya ketika merekam. Jadi secara live gitu. Ini kepake banget buat kalian yang bikin film yang melibatkan banyak orang gitu. Nggak lucu banget kan? Pas syuting dicek udah oke, sip. Pas di editing, di preview audionya ternyata ada suara angin atau suara kentut siapa gitu. Nah, itu kan ribet kalau harus take ulang lagi. Nah, monitoring audio seperti ini tuh penting banget untuk project-project gede yang melibatkan banyak orang, yang ribet kalau harus syuting ulang gitu loh. Jadi kita harus benar-benar memonitor audionya. Pas syuting itu kita harus tahu betul apakah audionya aman atau enggak. Kalau aman ya kita bisa bungkus. Kalau misalnya belum aman ya kita bisa take ulang gitu sampai audionya clear, benar-benar crystal clear. Ini kayaknya kalau aku mendemonstrasikannya kayak gini agak terlalu inception banget. Jadi aku mau pakai ini aja. Tabletku tuh bisa. Ini kurang lebih begini tampilannya. Sebenarnya kita juga bisa pakai monitor ini buat monitor biasa ya, monitor komputer, monitor laptop gitu. Ini di sini aku lagi pakai tablet gitu buat demonstrasiin aja. Ini kita bisa menampilkan tampilan HDMI apapun ke sini gitu. Untuk masuk ke menunya kita tinggal tap-tap aja di sini. Kemudian ini udah masuk menu ya. Yang pertama di sini ada false color. Ini kondisinya masih close ya, artinya tidak aktif. Di sini ada spektrum dan ada ARRI. Ini mungkin kepake banget buat mereka yang profesional dan berkebutuhan khusus ketika bikin film itu kan butuh tampilan-tampilan tertentu gitu ya, supaya ketika ada cahaya yang terlalu terang banget nanti bisa ketahuan, fokus bisa ketahuan dan segala macam. Aku sebenarnya nggak begitu menguasai fitur-fitur ini karena aku nggak begitu sering makainya juga. Aku paling cuman pakai beberapa aja. Yang paling sering banget sih focus picking ya. Ini aku offin lagi ya. Kemudian di bagian bawahnya sini ada zebra, ini gunanya untuk melihat bagian mana yang overexpose gitu. Jadi di sini kita bisa atur intensitasnya supaya melihat bagian mana yang overexpose, bagian mana yang expose-nya udah bener gitu. Kalau dia overexpose dia bakalan menampilkan zebra seperti ini. Kemudian di sini ada histogram. Ya ini berbagai macam exposure assist lah ya. Ada waveform, ada vectoroscope dan all wave, HDR juga nih. Ada HLG, ada PQ, ini aku nggak tahu nih. PQ ini aku nggak tahu. Kemudian di sini ada focus and composition. Ini ya single color. Single color ini untuk menunjukkan titik fokusnya. Titik fokusnya ini bisa merah, hijau, biru, dan apa nih? Hitam putih gitu. Jadi bagian yang fokus nanti akan diwarnai ini. Nah di focus picking ini kita bisa atur nih. Ini kalau close seperti ini dia nggak ada ininya sama sekali ya. Nggak ada merah-merahnya sama sekali. Kemudian kalau kita pilih yang ini biasanya kan gini ya. Kemudian kita pilih yang merah, terus kita bisa atur nih intensitas cahayanya. Jadi bagian yang fokus tuh akan ditandai merah-merah seperti itu. Atau bisa juga hijau-hijau sih, atau bisa juga biru-biru. Yang paling sering aku pakai sih warnanya merah seperti ini. Kemudian ada central mark, ini untuk memberikan ini central gini mark. Bisa hijau, biru, putih segala macam. Mungkin ini kepake di produksi-produksi gede ya. Aku nggak pakai semua fitur-fitur ini sih. Kemudian ada save area.
Kalau kalian mau cropping gitu, kalian bisa atur di sini berapa persen gitu, warnanya apa segala macam bisa. Ini kita close aja. Kemudian di sini ada mark ratio, ini bisa kita atur 4:3, 16:10, 16:9. Kalau kalian bikin movie gitu biasanya kan aspek rasionya mau ada black barnya di atas gitu. Jadi kalian pilih yang 1,85:1 atau 2,35:1 gitu, tergantung kebutuhan kalian sih. Kemudian di sini kita juga bisa kasih grid line. Ini 2,2, 2x2 ya. Atau ini kita matiin dulu mark ininya. Ini 2x2, ini ada 3x3. Jadi kalau kalian mau komposisi itu enak ya, bisa ditaruh sini objeknya gitu. 4x4 segala macem, 5x5 sampai berapa kali berapa tuh bisa, 8x8 bisa. Kemudian di sini ada audiometer. Ini ya yang ada di pojok bawah sini. Ini gunanya untuk memonitoring audio ya, audio yang masuk ke kamera gitu dari mikrofon. Ini kalian bisa monitoring di sini. Jadi kalau picking nanti kelihatan, ini aku taruh di live aja sini. Kemudian yang paling menarik dari monitor ini adalah di sini dia udah ada menu load configuration. Jadi kita bisa naruh load di monitor ini. Biasanya ketika aku bikin video itu aku pakainya S-Log3. Jadi gambar asli yang direkam dari kamera depanku ini nih, gambar aslinya seperti ini. Nah, nanti di post production, Holis editorku dia bakalan ngewarnain videonya di color correction, color grade gitu, entah apa namanya. Setelah diwarna-warnain gitu, kira-kira jadinya seperti mana? Aku tarik dari sini ya. Tarik nih, Lis, tarik dari sini. Tarik, 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 tarik. Jadi begini warnanya. Tampilan setelah diwarnainya seperti ini. Dan tampilan sebelum diwarnainya sebenarnya seperti ini. Kayak gini kira-kira tampilannya. Kita warnain lagi, kayaknya nggak enak kalau hitam putih. Nah, kira-kira seperti itulah workflowku. Jadi aku tuh syutingnya pakai S-Log3. Kalau kalian pakai monitor biasa, ketika syutingnya S-Log ya tampilan di monitornya S-Log gitu. Nah, di monitor ini spesial banget, dia bisa input load. Jadi kalian rekam dulu dikit, kemudian kalian color grade di aplikasi editor video kalian, terus nanti bisa diekspor presetnya. Nah, nanti kita tinggal masukin SD card aja ke sini, terus kita bisa pilih loadnya di sini seperti ini. Di sini kita bisa atur berbagai macam tampilannya ya. Di sini ada aspek rasio. Kita bisa pilih yang auto. Ini auto akan mendeteksi tampilan yang di bawah HDMI-nya ya. Kemudian kita juga bisa pilih 4:3. Ini untuk TV-TV zaman dulu gitu, biasanya 4:3, kemudian 16:10, 16:9, biasanya aku pakai yang 16:9 sih. Kemudian di sini ada yang ini ya, mode sinema gini. Kalau kalian pakai lensa anamorphic mungkin ini bisa kepake banget sih. Kemudian nih aku balikin dulu ke 16:9. Terus di sini ada display flip untuk membolak-balikan fakta, bukan ya, untuk membolak-balikan gambar. Biar tampilannya kayak gini nih. Jadi walaupun aku syutingnya tuh kebalik kameranya, tapi di tampilannya sini tetap oke. Kemudian di sini ada zoom. Kalau kalian mau ngezoom supaya lebih fokus lagi, mau memfokuskan gitu ya. Ini kan aku pakai lensa manual. Kalau mau focusing seperti ini nih, enak banget. Kita udah pakai focus picking ditambah zoom seperti ini. Jadi enak banget, kita bisa benar-benar nailing fokusnya tuh benar-benar dapet banget. Tapi ini nggak mempengaruhi hasil rekaman yang ada di atas. Rekamannya tuh framingnya ya tetap yang tadi gitu. Ini bisa sampai 4 kali, jadi bisa detail banget nih. Kalau kalian benar-benar mau focusingnya tuh yang benar-benar sharp banget, seperti ini. Jadi enak banget nih buat focusing nih, blur, fokus, seperti ini. Atau sebenarnya kalau mau ngezoom, kita nggak perlu masuk ke menu itu sih, tinggal di pinch saja gini. Tuh, udah bisa. Lebih praktis. Nggak perlu masuk ke menu-menu. Kemudian di sini ada, nih masih ada banyak banget. Kalau aku bahas satu persatu, kayaknya videonya bakalan panjang banget. Di sini ada image freeze juga buat nge-freeze image-nya gitu. Seperti ini sekarang image-nya freeze ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih freeze. Kamera depan mungkin ini freeze, nggak ada. Walaupun aku gerak-gerak nih tangannya, kalian bisa lihat tuh di bagian blur ya, tapi gambarnya tetap freeze. Ini ada menu config-nya, ada color. Ini buat ngatur ini ya, brightness gini, sharpness segala macem. Color temperature juga bisa diatur di sini, mau biru apa gitu. Sound ini bisa kita atur untuk ini.
Baterai notification, oke. Ini nggak tahu ada di mana. Open. Oh, di sini nih. Kita bisa lihat baterai, logo baterai ini, nggak tahu kelihatan atau enggak. Di pojok kanan atas, di pojok kiri atas ini ada update untuk mengupdate firmware kali ya. Nanti bisa kita masukin ke SD card-nya. Kemudian status, ini statusnya yang sedang terkoneksi ya. Yang sedang terkoneksi ini input HDMI, frame rate-nya 16 Hz, kemudian resolusi 1080. Ini bla 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 bla. Banyak lah pokoknya. Dia tampilan layarnya tuh 1080 atau Full HD ya. Untuk di layar 5 inci ini Full HD udah cukup banget kok. Nggak harus sampai 4K. Buat apa juga? Nggak ketara juga perbedaan antara Full HD dan 4K di layar sekecil ini. Tapi dia bisa mengoutputkan sinyal 4K dari outputnya sini. Jadi kalau kalian mau outputin ke recorder atau mungkin kalian mau outputin ke monitor yang lebih gede lagi, kalian bisa dapat sinyal 4K dari port output ini di sini. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Overall monitor ini bakalan aku pakai banget, kepake banget buat yang kayak gini nih. Yang bikin video unboxing seperti ini, nanti aku taruh monitornya di depan sini, out frame dari depan, out frame dari atas. Aku bisa ngelihat, bisa mempreview, bisa memfokuskan tanpa harus dangak-dangak seperti ini. Kira-kira kalau kalian punya monitor kayak gini, kalian mau pakainya buat apa? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.